Saudara, 6 juta data wajib pajak dijual di internet oleh peretas Bjorka. Data Presiden Joko Widodo, Gibran, Kaesang, dan sejumlah menteri diduga ikut bocor. Lagi-lagi dugaan kebocoran data pribadi warga terjadi. 6 juta data wajib pajak diduga dijual di internet oleh kelompok Bjorka yang sebelumnya juga pernah terlibat pembocoran data warga Indonesia. Tak tanggung-tanggung, bahkan diduga data NPWP Presiden Joko Widodo, anaknya Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah menteri juga bocor. Presiden Jokowi pun langsung memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber Sandi Negara, serta Kementerian Keuangan melakukan langkah mitigasi cepat. Dia menduga data bocor karena keteledoran password atau masalah penyimpanan data yang terlalu banyak. Iya, saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya. Dan peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang ya semua data itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi, atau karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda-beda, bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker dan masuk. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membantah adanya dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disampaikan bahwa 1. Data log akses dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP. B. Struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Anggota Komisi 11 DPR fraksi Partai Golkar Putri Komarudin menyebut sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan meminta kasus dugaan kebocoran data 6,6 juta wajib pajak ditanggapi serius. Menurut Putri, serangan siber ini merugikan masyarakat karena data pribadi tersebar ke publik hingga diperjualbelikan. Dan kalau memang itu ternyata benar, hasil investigasinya benar bahwa itu data NPWP-nya yang tersebar, tentu kita meminta supaya DJP memeriksa kembali terkait dengan pengamanan datanya. Karena serangan siber seperti ini kan bisa terjadi bukan hanya data NPWP, tapi bisa data-data lain yang lebih sensitif. Dan itu tentu sangat merugikan kita sebagai wajib pajak di Indonesia. Jadi kita kemarin telah meminta Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk menginvestigasi secara menyeluruh terkait dengan kasus ini. Peretas Bjorka dalam situs jual beli data menjual 6,6 juta data diduga NPWP di Indonesia seharga $10.000 Amerika Serikat atau sekitar 151,7 juta rupiah. Bjorka memberikan sampel data untuk meyakinkan calon pembeli, salah satunya data Jokowi, Gibran, Kaesang, dan sejumlah menteri lainnya. Jenis data wajib pajak yang diduga bocor dalam sampel data yang diberikan Bjorka adalah nomor KTP dan nomor pokok wajib pajak, alamat rumah, tempat tanggal lahir, surat elektronik termasuk kantor pajak tempat wajib pajak mendaftar. Ini bukanlah pertama kalinya dugaan kasus kebocoran data di sepanjang 2024. Pada Januari 2024, sebanyak 22.000 lebih data pelanggan dan karyawan PT KAI diduga bocor. Selanjutnya ada dugaan kebocoran data peserta didik Kemendikbudristek pada Juni 2024 sebagai dampak dari peretasan Pusat Data Nasional. Lalu di bulan Agustus ada 4,7 juta data ASN dan P3K yang diduga ikut dibocorkan. Keamanan data di Indonesia masih terbilang rawan, bahkan pada Juni lalu, Pusat Data Nasional sementara juga ditembus hacker.
Pemerintah harus meningkatkan keseriusan menjamin keamanan data negara dan warganya. Tim Liputan Kompas TV. Membahas soal dugaan kebocoran data wajib pajak bahkan diduga termasuk data Presiden Joko Widodo. Malam hari ini kita bahas, ada pengamat siber dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya. Mas Alphonse, malam. Malam, Audrey. Mas Alphonse, ini kan tadi Presiden Joko Widodo bilang mungkin saja ada keteledoran karena password. Ini sebenarnya karena sesederhana itu, karena dugaan keteledoran password, makanya hacker ini bisa mengambil data-data kita? Yang jadi keprihatinan justru Presiden sudah mengatakan bahwa ini kemungkinan karena ada salah satu kemungkinan karena password yang salah sehingga datanya bocor. Tetapi dari Dirjen Pajaknya sendiri nggak ngaku. Mereka bilang datanya nggak bocor. Kenapa? Karena log kami menunjukkan bahwa tidak ada akses yang ilegal. Nah, tetapi faktanya data yang bocor itu ada NPWP, ada KPP, ada KU, ada KLU. Di Indonesia lembaga mana lagi yang ngurusin itu? Ya Dirjen Pajak gitu loh. Lalu berdalihnya lognya bagus, tapi datanya bocor. Kan ini agak mempermainkan logika, seakan-akan masyarakat ini bodoh gitu. Bahwa kamu tinggal menyangkal aja bahwa datanya nggak bocor, tapi nyata-nyata NPWP-nya bocor, KPP, KU, KLU. Karena yang paling jelas itu data NPWP yang bocor ya. Kalau misalnya KTP atau gimana kan mungkin bisa yang lain ya, Mas? Betul, jadi NPWP, KU, KLU kan jelas-jelas itu DJP gitu. Dan kita bisa cross-check, selain itu kan ada data alamat dari wajib pajak, ada nomor telepon, ada alamat emailnya. Nah, kita cross-check dengan data kependudukan, itu valid, itu sesuai datanya. Kita masukin nick-nya, data kependudukan Dukcapil udah bocor, kita cross-check, itu datanya valid gitu loh. Jadi saya pikir agak menyedihkan sih kalau misalnya dari DJP menyangkal bahwa datanya bocor. Ini jelas-jelas di depan mata data ini kami kelola kok. Jadi maksudnya salahnya DJP di sini? Ya maaf. Salahnya DJP di sini, Dirjen Pajak. Jadi data yang dikelola harusnya dikelola oleh DJP dan diamankan oleh DJP. Apakah itu ada di lognya atau tidak? Kita tidak mengerti. Apakah katakan lognya bersih gitu ya, tidak ada yang tidak ada peretasan. Tetapi kalau misalnya sistemnya salah, misalnya membolehkan petugas pajak untuk mengcopy filenya keluar lalu bocor, ya memang nggak bakal ada di log kalau misalnya di copy keluar dan bocor. Tapi itu tetap tanggung jawabnya DJP. Jadi nggak bisa bilang kalau lognya bersih terus ini bukan datanya, strukturnya beda. Nggak bisa. Kalau datanya ada KPP, ada KLU, ada KU, ya itu jelas-jelas datanya DJP dong. Oke, berarti ini tanggung jawab murni Dirjen Pajak begitu. Dalam hal ini Kementerian Keuangan, bukan dari Kominfo misalnya, atau mungkin salahnya kita sendiri karena tadi ya password begitu, soal keteledoran password. Seperti Presiden bilang. Sebenarnya itu tidak penting ya bagi kita untuk mencari siapa yang salah, walaupun ya memang lembaga yang bersangkutan yang mengelola datanya yang harus bertanggung jawab. Yang penting dalam setiap kebocoran data, jika terjadi kebocoran data, lembaga yang bertanggung jawab itu melihat benar nggak sih datanya bocor, ini 6 juta, kita cek 10.000 yang dibagikan itu benar kok. Nah, kalau memang sudah datanya benar bocor, kita nggak mau menghukum, kita nggak berminat gitu loh. Kita ingin supaya tolong diumumkan ke seluruh wajib pajak yang datanya bocor ini. Ada menteri kok, ada menteri, 5 menteri di sana, jadi orang tahu semua emailnya, orang tahu semua nomor handphonenya. Kami juga sudah cross-check, handphonenya valid gitu loh. Nah, tolong diumumkan ke 6 juta pemilik NPWP ini bahwa kasih tahu, mohon maaf, datanya sudah bocor, Anda harus hati-hati atas eksploitasi. Harusnya tapi, begitu. Mas Alphonse, ini kan DJP sudah membantah nih, tidak ada kebocoran data langsung. Nah, kalau misalnya mereka membantah, lalu data ini dibeli, lalu dieksploitasi. Kemudian dari 6 juta wajib pajak ini berhasil dikelabui oleh penipu. Tahu-tahu dihubungi oleh orang yang mengaku dari Dirjen Pajak. Nih, aku tahu NPWP kamu, aku tahu. Dia tahu HP-nya, dia tinggal kontak, aku tahu alamat kamu. Lalu dikatakan, nih kamu ada kekurangan bayar pajak nih, kamu harus denda 500 juta. Kalau tidak mau, kamu damai, transfer ke rekening aku. Nah, kalau DJP bilang data tidak bocor, lalu ada yang tertipu, lalu banyak penipu, tahu nomor telepon dari wajib pajak, nanti siapa yang tanggung jawab? Harusnya yang mengelola data wajib pajak ini yang bertanggung jawab jika terjadi penipuan loh. Oke. Nah, ini kan yang membocorkan data lagi-lagi ya, Mas, ini Bjorka nih. Ini kenapa lagi-lagi nih Bjorka?
ini dia pakai profilnya Bjorka. Kita tidak ada jaminan bahwa itu Bjorka. Di internet itu siapapun yang dapat mengetahui kredensial username dan password dan kredensial lain dan bisa melakukan login. Jadi asumsi ini Bjorka. Oh, belum tentu ya, bisa mengatasnamakan gitu maksudnya. Cukup salut tanda kutip ya. Dia mengerti bagaimana membuat satu kebocoran data menjadi perhatian. Kenapa? Karena dia munculkan figur-figur penting. Ada presiden, anak presiden, ada menteri. Sebenarnya secara tidak langsung, masyarakat mungkin merasa bahwa, nah sekarang jadi pejabat pemerintah tahu nih, apa rasanya penderitaan, apa yang dirasakan oleh masyarakat yang datanya dibocorkan. Nah sekarang jadi semua, aku jadi tahu ulang tahunnya Bu Sri kemarin, akhir Agustus, selamat ulang tahun Ibu Sri. Kenapa? Dari kebocoran data itu gitu loh. Nomor telepon dari menteri, nomor telepon dari banyak pejabat itu bocor. Ya hal seperti itu yang terjadi gitu. Nah hal itu yang perlu menjadi perhatian supaya kita bisa mengelola data lebih baik. Nah, pengelolaan data yang menjadi perhatian ini kan ini bukan kali ini ya Mas ya. Di tahun ini saja sudah banyak sekali. Terakhir ada Pusat Data Nasional yang diserang, kemudian juga ada data BIN sebelumnya, dan banyak hal lainnya. Ini yang selalu berulang dan selalu menjadi pertanyaan juga kalau kita membahas soal ini. Ada apa ini? Sebenarnya mengelola data itu tidak sulit. Mengamankan data itu tidak sulit. Caranya itu sudah ada. Anda ikuti standarnya. Ada standar ISO 27001 pengelolaan data. Ada standar kalau mau ikutin ada standar NIST, ada standar HIPAA, ada standar GDPR. Itu pengetahuannya tinggal di Google, tinggal dijalankan. Nah itu sebenarnya ibaratnya kita diet gitu. Semua orang tahu kalau nggak gemuk itu kurangi makan malam, jangan terlalu banyak makan nasi. Lalu tetapi menjalankannya yang susah. Kamu jalankan 2 minggu, minggu ketiga kamu balik lagi ke kebiasaan lama, jadi gendut lagi. Nah itulah yang harus dijalankan oleh pengelola data. Kamu harus disiplin, jaga kredensial kamu dengan baik. Kalau ada patch celah keamanan harus selalu di-patch. Lalu kebijakan-kebijakan lain sesuai dengan yang ditentukan ISO itu pengetahuannya nggak sulit, tapi kedisiplinan menjalankannya yang jadi perlu. Artinya dalam kalimat sederhana Mas Alphonse ini mau bilang bahwa ketika ada kebocoran data ya oke diperbaiki. Nah tapi jangan hanya sampai di situ ya. Nanti ada celah dikit, ada kurang disiplin dikit, masuk lagi bocor lagi datanya. Dan pengelolaan data ini memang membutuhkan satu usaha yang tidak berakhir ya, karena selalu muncul celah keamanan. Dan saya sarankan tolong dipertimbangkan untuk memberikan kepada pihak-pihak, contoh millennials dan lebih muda yang untuk berhubungan dengan data. Mungkin Gen X atau yang baby boomers, oke lah, taruhlah di posisi strategis nanti pemerintahan berikutnya gitu loh. Kenapa? Karena ini perubahannya sangat cepat. Jadi kalau Gen X atau baby boomers udahlah kita goes aja lah urus yang strategis gitu loh. Jangan kita ngurusin yang kita sangat susah berpacu dengan hal ini. Dan hal ini akan mengakibatkan secara tidak langsung ya datanya bocor lagi. Nah, tapi kalau kita balik lagi ke masalah password, Mas Alphonse, waktu itu kan sudah pernah ada imbauan sering-seringlah ganti password, terus passwordnya juga jangan yang sederhana. Nah ini gimana nih? Karena ini menyangkut lagi pada saat itu waktu ada kasus PDNS. Kalau sesuai dengan standar pengelolaan data yang baik, sebenarnya ganti password dan password yang rumit itu hanya salah satu bagian kecil dari pengamanan data. Sebenarnya pengamanan data itu yang saya sebutkan tadi, ada standar-standarnya. Jadi selain password, kamu perlu ada TFA, kamu perlu menutupi celah keamanan, kamu perlu ada kebijakan akses yang jelas, kamu ada perlu lock yang jelas. Jadi sangat panjang dan perlu diikuti. Yang password memang salah satu, tetapi sebenarnya password sekarang sudah tidak menjamin password kamu, kalau misalnya kamu udah amankan dengan password yang baik, lalu di komputer kamu ada virus, ada malware, dia bisa mencuri password kamu percuma gitu. Jadi memang ada serangkaian hal-hal yang harus dilakukan. Dan dari kebocoran data yang lagi-lagi berulang ini harus ada yang bertanggung jawab, dan kemudian harusnya di sini Dirjen Pajak diimbau untuk menginvestigasi ya, untuk mendalami begitu ya, karena ada kebocoran, salah satunya adalah NPWP, di mana ini adalah yang dimiliki oleh DJP. Terima kasih pengamat siber dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya. Selamat malam, Mas Alphonse. Selamat malam. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kami masih menghadirkan banyak informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.